Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wisra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa kullu insan lan ing saben-saben manusa pinten mawon alzamna iku netepno ingsun gu ing kullu insanin irahu ing catatan ngamali insan. Wa kullu insanin ing saben-saben manusa alzamna netepno ingsun gu ing kullu insanin irahu ing catatan ngamali insan utawa buku amale insan. Amal aku tegese ngamali insan. Yahmiluhu gawa sapa insan gu ing amal digawa fi unuqihi ing dalem gulune lahire insan gulune insan. Khusus dan tertentu ana apa unuk didikik lan kasebut li anna luzuma krana sak temene tetep utawa gandoli cara Jawa fi ing dalam al-unuk iku asad diluwih banget. Wa qala lan dawa sapa mujahidun Imam Mujahid, ma min mauludin ora ana saking wong sing dilahir ya lalu kang jenenge sapa maulud. Illa wa fi unuqi kecuali iku tetep ing dalam gulune maulud. Warakotun te ana catetan. Kecuali gulune ana catetan maktubun ingkang den tulis fiha ing dalam al-unuk utawa ing dalam warokoh apa sakiyun apa status cilakane au sa'idun atau status bejani. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati. Wa nukhriju lan ana sapa ing sunnahu krana are insan yaumal qiyamati ing dinane kiamat. Kitaban ing tulisan utawa ing catetan maktuban ingkang den tulis fi ing dalam ikilah kitab apa amal insan. Yal kau ingkang medhuki sapa insan ku ing kitab dipethuki mansuran ingkang den gelar utawa ingkang den waca. Dawa yal kau mansuran sifatani sifat karone ni kitaban gede dawa kitab. Wa yuqalu lan den ucapno lagu maring insan apa dawa ikra kitab. Ikra maca sira kitab ka ing catetan sira. Kapa wis cukup binafsika atau kapan nyukupi apa alkitab binafsika ing awak dhewe sira al-yawma ing dalem iki dina ale kae ngatasi sira hasiban apa ing kitabe manane muhasaban tegese catatan kitabe manute sapane wong ikhtata iku napa petunjuk sapa man fa inna ma yasadian iki napa petunjuk sapa man dinafsi manfaat kedhe awak dhewe man wong sing gelem nampa petunjuk iku ganjaran ya kanggo awake dhewe. Li anna sawabah kita iki krana sak temene ganjarane petunjuk wong iku ya laha manfaat kedue wong. Wa man tetapane wong dola iku sesat sapa manfaat namanya bidu asline santo apa wa alaiha ing atase nafsi. Li anna ismalu krana sak temene dosane wong wa alaiha yang larat ning gone nafsi. Wala tajiru lan ora iso nanggung nafsun sapa awa-awaan wajiratun ingkang dosa akimatun tegese ingkang dosa. Latah milu ora nanggung apa nafsul wasira wisra ukra ing dosane awak sing liya wisra nafsin ing dosane awak-awakan ukra ingkang liya. Wa ma kunalan ora ana sapa ingsun awal muadzibina nyiksa kabeh ahad ing musiji hatta nafata. Sehingga ngutus sapa ingsun rasulan ing rasul. Yubayinu kan jelas sapa rasul lagu maring insan ma ing perkara lagu maring ahad. Sami ma ing perkara ya sing wajib wa alihi wa idza aradna lan kan ngersano ingsun anu jika ento menghancurkan ingsun rusak ingsun koryatan ing siji perkampungan atau ing siji komunitas siji desa amar namoko nekdir ingsun mutrafiha ing tukang penikmati desa maksud tukang arogansine wong desa makane mutrafiha wong sing tukang murahan sing tukang poya-poya ning dunya munak ini ha tegese wong sing tukang poya-poya ning dunya di makna ru'usi ya lawan nganggo makna pemimpin-pemimpine Korea. Kita atik lan taat ala lisani rusulina ing atase wesan utusan kita.
Papa saku tidak mongko podo nglakoni kefasikan sapa ruasa dia ing dalam Korea. Pakoro mongko perintah sapa. Pakoro mongko metu sapa ahli Korea anamina sanging perintah ingsun. Pakak mongko dadi nyoto alih kae ngates ahli Korea wal kolo titah pengucapan mesti titah bila ada iklan desa. Padam marna hadiro. Padam marna mongko musa ingsun ha ing iklan Korea lan miron lan musa tenan. Akhlak nara sing rusak ingsun ha ing Korea. Di ihlaki ahliya kelawan merusak penduduk Korea watak dia lalu menghancurkan Korea watak ahlakna pirang-pirang rusak ingsun kasiron tekse banget ahlakna rusak ingsun nalpuruni saingi pro generasi yaitu mami bisi pro umat nimpa diluken cangking sausai generasi ini nabi wakafalan cukup sopo birobika sopo pengiran siro wakafalan cukup sopo birobika pengiran siro dituru di ibadi klan birobro tulisannya pengiran yang opo khokiron apane dat sing bijak kasiron tur dat sing mirsani manane aliman sing dat sing mirsani di bawah ini kelawan batin ibad jero-jero ibad wadu wirian dhewe ibad wa bilang kan dawa khokiron kasiro ya ta'ala ku dadi ta'ala ku biduru ben dawa biduru maksudnya ta'ala ki cermat man desabane wong kana ana sapa man yuri ngarepno sapa man di amal iki lan ngamale man ngarepno al ajlata ing barang sing instan sing langsung idunya tegese barang ing ajal namung kang susana ingsun lagu manfaat kedue man dia ing dalam dunya lain perkara nasa kang ngersano ingsun atajila ing susana lagu maring badalun te dawuh liman itu dadi badal min lagu sange dawuh lagu liman murid bi adadil jar iklan baleni proses Semacam nama kalau digawe sopan sunnah rugi insan sing akhirat ing akhirat jahanam ing neraka jahanam. Yasla. Mlebu sapa wong ha ing jahanam ya kudu tegese mlebu sapa wong ha ing jahanam. Madmuman halidin baitu maluman isi halidin baitu dimaki-maki dicemooh. Madhuran tur ingkang den tolak saka rahmat. Matrud dan tegese ingkang den tolak ane rahmat sing rahmat. Wa man tisabane wong arep ngarepno sapa man al akhirat ing amal sing kanggo akhirat. Wasaalan tumandang sapa wong ala krana are akhirat tak ya kelawan tumandang tenan ning akhirat. Manane amilah sing lakoni sapa wong amalah kelan ngamal akhirat ala ika ing patut dia kelawan akhirat. Wa wa halate man iku mukmin iku ya wong mukmin. Hal kala ika mung kono kana ana posa iku tingkah lakone wong maskuron den syukur. Inta woy ana ing kersane Allah makbulan tur ingkang den tampa. Utaban tur ingkang den ganjar sapa ali ing atas itu. Kullan numidduha ulahi wa ulahi bin al-dhahirati. Kullan ing saben-saben suci nal pariko ini saking kelompok loro, manane kelompok apik lan kelompok sesat. Wong apik dek wong sesat, ngendikane Allah numiddu tetep maringi ingsun, nuati tegese maringi ingsun. Haula ing mongkon-mongkon kabeh wa haula lan ing mongkon kabeh. Badalan dadi badal min atau irofika saking peparinge pengiran sira. Ta'alikun binumit. Wong apik sik wong elek, wong sesat sik wong tuk hidayah iku kabeh untuk peparinge Allah min atau irofika saking peparinge rahmate Allah dunya ing dalem iki. Pamakanan lan ora ana apa irofika peparinge pengiran sira ing dalem dunya. Peparinge Allah ning dunya ora ana iku makduron iku den halang-halangi to den cegah. Mamlan tegese ingkang cegah ana hadin sing musik. Undur ning alana sira ke fakadun hale koyo apa mutakmal ingsun badhe sebagiane anak ala badhe ning atas sebagian. Rezeki ing dalam rezeki wal jadi lan pangkat. Walal akhirat. Lan iktene utai akhirat iku akbar iki. Akbar tegese duwe gede apane jero daden daden. Wa akbar lan luwih gede apane tasdilan apane keutamaane menarjinya dibanding itu. Payang bagi moko saya jopal ikina opo tenanan biha kelawan ikilah. Payang bagi moko saya jopal ikina opo tenanan biha kelawan ikilah urusan akhirat. Dunaha ora kok urusan dunia. Dunaha ora kok urusan dunia. Ini kalau terang ini. Wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqawnahu. Ikra kita berkata bina fisikal yawma alaika hadis. Surah cerita tentang hadis-hadis Sohairian.
Terus pokoknya tengororo masyar itu orang yang ditakdir baik. Nah itu dilarang ditakdir nombor kitab sangi Allah saking tangan tengah. Nak ditakdir dulu niku nombor tangan kitab niku wis nganggo tangan kiwa. Ijek mungkuri pangeran. Ijek mungkuri napa? Sebab itu tenggene Quran wonten istilah utia kita baru bisimali. Simali maknane tangan kiwa. Sudah gitu miwaroi napa? Berarti nampane ngeten. Jadi pun tangane wis nganggo tangan kiwa, nampane membelakangi pangeran. Jadi wis nganggo tangan kiwa, nampane membelakangi napa? Dengan demikian dia berarti benar-benar orang buruk. Itu gambaran dia di dunia tidak sopan. Nah, karena tidak sopan itu ditakdir wis nganggo tangan kiwa, ijek membelakangi itu. Ya, itu yang dimaksud Allah ingin dawuh kadang diredaksi no waro adori dan diredaksi no bisimali. Kalau orang baik itu menerima kitab itu biamini. Memang dari awal dia sudah menerima catatan amalnya itu biamini. Pakai tangan kanan. Jadi kalau terang masalah ilmu usul, masalah ilmu dasar-dasar tafsir, nyata ini. Yamin itu satu bahasa untuk sesuatu yang baik. Misalnya wonten ayat, innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Kamu saya kira membawa ajaran yang benar itu bahasa Arab itu. Ta'tunana anil yamin, kamu datang ke saya anil yamin dari sisi kanan, maknanya dari sisi apa keben. Itu masalah-masalahnya. Terus ketika para ulama menafsirkan beberapa hadis, sebetulnya ada catatan yang dosa apapun itu tidak akan mengalahkan catatan itu di tokoh. Di tokoh itu satu nopo itu orang memiliki peti, satu peti yang tersegel. Niku nanti yang mukmin itu imannya yang benar. Itu disimpan di pengiran. Itu sing disebut. Dan di sini rumah tenang itu. Memang kita ini untuk umur 40 kali nopo tunggal terus. Memang soal pengiran harus dipersiapkan. Ini selalu ditolong. Ditolong itu satu peti, terus pok nih, kalau tentang itu pok peti. Itu kalau orang membaca la ilaha illallah itu benar, maka kalimat itu akan disimpan di peti itu, sungguh atau ditokok dalam bahasa Arab itu. Itu kesalahan apapun, mulai dengan cilik nanti tua, asal sampai melafalkan kalimat itu ikhlas. Itu akan mengalahkan semua kesalahan yang pernah dilakukan dan ya. Terus kalau sebelum ngaji dan ini beberapa kali membandingkan hadis syafaat mulai tentang Bukhari dan Muslim sampai tentang Musnadul Ahmad. Jadi penting kolaborasi ini untuk menolak paham khawarij. Quran itu hampir lebih rokok, itu mesti istilah solidina. Sebab itu di kelompok Islam itu ada firqah namanya khawarij. Mereka menolak teori syafaat. Alasannya karena semua istilah benar itu di Quran mesti solidina itu abadi. Sehingga orang-orang Khawarij itu tidak menerima konsep Allah. Nah umumnya tiang NU, tiang Muhammadiyah sekalipun, tiang Wahabi, juga orang Syiah, terutama orang Syiah, itu yakin betul adanya Allah. Di dalam hal ini Syiah, Wahabi, NU, Muhammadiyah, terutama tiang-tiang yang tidak kata. Wah itu setuju tenan teori apa? Sampai nyipati Nabi anggar MC ini selawat dan salam dan kita di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu nopo siapa? Itu berkali-kali dan diulang-ulang. Di macam selawat kita Nabi Arab syafaat deh. Jadi kanjeng Nabi ramelak maksum nanti kan nyafaati ini yang berdiri nopo. Jadi Nabi ratau korupsi kan nyafaati ini yang tukang nopo. Dan seterusnya. Ini penting kolaborasi. Bahasa Al-Quran itu mirip atau bisa dipahami hanya dengan tingkat usaha, tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sebab itu Rasulullah yang Nabi, Nabi yang betul Quran, yang Nabi. Ini mau nanti dibantang oleh yang Khawarij. Zaman itu belum ada nama Khawarij. Jadi kemarin Nabi zaman Sugeng kita.
Tapi nabi yang rokok ora ya polisi nabi. Kok ana sing metu ning rokok. Jadi jenengan di teori sing beda be Al-Qur'an, sing go Quran diterang kok. Sampai itu. Nabi terus ngendikan, amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Ibu guru mana tenang ya. Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Adapun ahli neraka yang dia memang berhabitat neraka, jadi dia itu ahli neraka dan berhabitat neraka. Itu memang di neraka selamanya. Tapi orang yang membawa iman, yaitu yang meyakini la ilaha illallah, itu tidak berhabitat neraka. Cuma dia butuh dicuci, dibersihkan. Cara emas itu supaya kadar murni itu diwobong, kok sing kayane ilang, tinggal hanya murninya nopo. Nah, Nabi terus meluruskan. Ini loh, maksudnya ahli neraka, habitatin neraka. Tapi nak wong mukmin meskipun bisane akeh, iku gak ahli neraka, cuma dia kudu dicuci ning neraka. Jika wong sing habitate ora perlu ning banyu, mergo ora iwak, tapi dicuci ning banyu mergo ben suci ora. Nah, tapi nanti ning banyu terus lawas ya iwak ora menungso Pak. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya ya gampang. Misalnya ruhin surup ning kedung, berarti orang habitatnya kan tidak habitat air. Pasti dia ada bertahan lama. Tapi kalau ikan itu habitatnya di air, maka dia bertahan lama. Itu bedanya, ini penting kolaborasi. Jadi Quran itu kalau mendikan ahlun nar, berarti dia berhabitat neraka. Tapi kalau masuk neraka itu tidak mesti berhabitat. Seperti kita kena api, kena air, tidak berhabitat, cuma kan. Begitu juga wong soleh di wong dolim. Ada orang berhabitat kefasikan. Mana nak orang ini klub dibagi wong ayu, orang turun agak orang wedoan sing baturi jurah itu habitat nakal. Tapi nak misalnya wong soleh kok ora lirik tok wis ngono wis to. Lha wong lirik tok ya ora rasane menapa adem. Ngubungi to wali. Wala iki kok. Anjuran terus culekan depan kula. Ini nanti wonten cerita kenapa Rodia Dawiyah begitu populer. Rodia Dawiyah itu seorang dulu penari dia jadi sufi itu. Soleh paling solihah. Untuk bertambah lagi tonggo solihah nopo. Itu sing seneng edan Hasan Basri ulama top soleh. Soalnya ini Hasan Basri itu edan berobian nopo. Di sini tok ketua wali lanang, sini tok ketua wali nopo. Tapi wong lanang dhewe itu seneng kan. Mergo ora elek kan. Nopo? Ora jadi kudu. Pas ngelamar kita pengen, kan wali kan gak oleh pacaran, tapi ngelamar oleh rapi ya, kalau solusinya itu. Baru-baru oleh ngelamar, oleh nopo. Itu dia tanya, kamu mencintai saya itu yang indah dari saya itu apa? Jadi itu nak yang dipatelon di anmatan itu yang juga baru biasa sebagian itu dicongkan, tapi senang kepatan tak enak. Oh kan ekstrim benar. Jadi banyak cerita-cerita dulu itu. Wah, soalnya cara soleh model di sini orang kuat. Makanya aliran-aliran yang liar ekstrim itu ada seorang hakim, alim, itu mimpi bahwa anaknya itu matanya tidak akan mati ya. Itu masih kecil. Dia tahajud berdoa supaya anaknya matanya dimiliki anak itu untuk menjadi dengar berkali. Dan lucunya apa? Anak itu setuju. Timbang mimpinya sepisan ekor maksiat atau itu. Bapak itu setuju anaknya. Akhirnya mulai alih. Jadi berbeda. Tidak ada habib sandunya. Juga ulama sandunya yang tidak menghormati Abdullah Al-Hakim. Ini yang terkenal ngarang Rodibul. Yang ngarang kitab Risalatul Mu'ah. Mulai cilik itu kilat diculak bapak. Tapi nanti saya pendapat ekstrim. Itu sebagian dari jelas itu. Bapak dan anaknya sepakat dulu baru saking lebih dulu. Pilih hanya belajar sampai jadi orang alim alama dan menjadi terkenal sampai sekarang. Di Sumatera wonten Toriko Hadajiyah. Berkewiridane roti itu nopo. Sampai saat ini di Indonesia hampir semua pondok mesti tahu kita Risalatul Mu'ah. Karangan kita Roti. Saya juga punya sanad sampai Roti Al-Haddad.
Dan saya punya guru-guru juga yang alim dari kalangan habaib yang sangatnya sampai roh. Saya punya karangannya banyak sekali. Mulai habib yang sekarang alim juga saya Muhammad Alawi, saya Den bin Sumit sampai ya saya guru mulai wong alim Jawa sampai habib sampai keluarga itu punya semua. Dan alhamdulillah saya paham dan punya kitabnya itu dulu perjuangannya. Orang tua sampai yang Ruben campur dengan perapatan. Habis bujuni di wilayah tahun nikmati, dulu bujuni wong nopo nikmati juga bujuni. Ini bisa nopo. Tapi nak wong soleh, di berbalik wong soleh itu delok tok nerotok mah. Tapi nak wong fasik delok tok ramarem nak ramah. Ini berarti habitat. Nah, habitat nopo. Rokok gak marem nak orang. Lu bareng rasane disantok orang marem arapin. Gitu. Begitu orang marem arapin. Lu nak tak jenis orang marem awak. Itu habitat nopo. Itu ning rokok iki. Nanti rokok nyiksa wong niku. Mungkin di maksiat ra tau marem, mau saiki nyiksa kuwi ora tau nopo. Marem. Mulane wong kok gampang marem mbek maksiat. Mbek maksiat betul terus marem delok terus marem. Seben rokok lan nyikane ra suwe. Kok dikene gampang marem mbek maksiat. Isan tua. Berarti rokok kan bisa dikejar rokok. Ini jenenge jaza al-fakor. Jadi nanti hisab itu akan seimbang. Itu terus ketika ini cerita tentang hadis-hadis sopan. Itu lelaki itu dimaki-maki sama Tuhan. Kamu di dunia begini, kamu di dunia begini terus. Ya sudah Gusti. Saya ini dosanya banyak sekali. Saya capek. Boleh ini dengan itu dosa kula. Tetap mawon jumlah urut kula kok dosa. Ini barang pangeran di maturi ngoten. Kak, kowe dek apian cek eling-eling. Duwe mrefut terus boten ati. Terus boten ati. Pilih-pilih baru boten ati. Barang boten ati ya sudah kamu di sini saja. Pangeran utus malaikat ambilkan top untuk peti kemas, peti persimpanan. Ketika dibuka ternyata tulisan la ilaha illallah. Kata Allah, amal kamu yang ini dengan semua kesalahan kamu itu masih besar ini. Hisabnya timbangannya masih kuat ini. Sekarang kamu di surga saja. Dia tanya, ya Allah, saya ini tidak punya kebaikan. Ya ini kebaikan kamu. Itu hadis itu yang nyeneng orang nyeneng itu la ilaha illallah ngalam itu. Orang nyeneng itu penak la ilaha illallah kan eling kepen suwarga. Lha iku mari ra ikhlas tenan paham. Perkara iki mau ora ono iku ngamale mergo saking. Lah kowe yang nglapat la ilaha mesti jare menurut sistem. Nak nglapat la ilaha illallah ping 100 mlebu suwarga. Lha iku mari ra ikhlas. Dadi malah iku aku ngono hadis iku yo nangis. Iya. Wis dene ora ora nangis saking ikhlasin lho. Ayo bilang jadi coba tadi masuk coba ini itu saya jamin masih itu sudah saya cek di Bukhari, di Muslim, di Musnad Ahmad. Artinya semua perawi-perawi yang di Soha itu meriwayatkan itu. Jadi kesannya gampang karena hanya 1-2 kali la ilaha illallah, tapi juga sulit karena orangnya sampai lupa, sampai lupa. Saking ikhlasnya. Wonten wali sampai di Gunung Swarga ditakoki pengiran, dia kenapa bagus. Bukan terus. Yo orang kowe nyembah bela. Wah, mboten enten hubungane kalau nyembah jenengan kowe itu sampean ra bisa warga rokok kalau nyembah jenengan malah akhirnya pengiran video. Wah, mboten enten hubungane iki. Kalau nyembah jenengan kowe mboten urusan warga rokok. Akhirnya dari pengiran sekira tani swarga. Aura tua. Nah, dari ma'rifat tua niku. Warga mah mesum-mesum dari mana niku. Warga mesum terus sampai kelatih inna ansara rumah kok begini merawani perawan pengeran di Barno itu ditinggal kok itu suara rakyat suara kepada yang pakoran itu udah ada orang-orang baik ini suarganya makanya di surat Waqiah itu suarganya Ashabul Yamin jadi gambar visi dream maksud watofim dua dilim permangan dua cinta bendi mana dua cinta bendi nak merawani cinta merawani guna disebut inna ansa nabi. Tapi kalau orang-orang kayak Imam Ghazali kayak Abu Yazid al-Bustami wali-wali itu di surat Waqiah nggak ada gambarannya. Pama ingkana minal muqarrabin faroku dia itu punya satu surga yang nggak pernah
ayat naroat malah ayat naroat nggak pernah terbayang oleh mata, walau uduna apa samia nggak pernah terdengar oleh telinga, walau kotoro ala qalbi bashar dan nggak pernah terlintas di hati nabi manusia. Jadi spesial dia surganya spesial. Bagaimana dia zaman di dunia menspesialkan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kolaborasi karena untuk latihan ikhlas itu memang surga itu harus ditinggalkan. Mulanya mau balik kalau cerita tentang Robi Adawiyah, dia pernah suatu saat jalan-jalan bawa obor dengan satu gelas air. Dia seorang wali ketika ditanya, ya Robi, kamu mau kemana? Akan ku bakar surga dan ku padamkan neraka. Jadi adanya lucu, suarga mau semua kejubung ke oncar di mana. Sing neraka apa dipadamnya betul akan bakar surga dan ku padamkan neraka. Ini dulu mana wali itu mana ya Allah, jika saya menyembah engkau karena takut neraka, semua orang di dunia tidak usah masuk neraka, cukup saya gantikan. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya masuk surga untuk selama. Taman wali itu. Nah, kalau wali yang saya gitu. Kalau ini biasa, kalau betul nanti di mana? Orang tahu cuma ada teman bersuara kok doang. Itu begitu, itu wali-wali itu. Makanya malaikat-malaikat itu ya betul-betul sama wali-wali yang kelas begini. Itu dia nggak tahu surga neraka itu apa. Malah ganggu-ganggu. Ya lah, ya sama nak caranya dia itu gampang caranya itu. Jadi kalau umpama Allah itu gak gawe suara, umpama Allah gak gawe neraka, Allah tetap pengiran sing wajib boten. Kalau gini becek goblok, arah pengiran kok ngenteni sebenarnya lebih. Kalau sekarang hikam cek goblok itu, arah swarga kowe ngenteni kiamat. Ciri utama swarga itu ridane Allah. Ciri utama neraka itu dibenci Allah. Allah saiki wis wujud, lan saiki juga Allah yo duwe ridho, yo duwe benci. Kudune kowe nyiapno swarga yo saiki. Nah, kowe saiki ento ridane Allah yo berarti swarga nang terus tuwa berarti. Allah wujude saiki kok arep-arep pemso. Allah wujude saiki kok ketakutan. So, berarti kowe goblok. Goblok dilebur neraka perkarane apa? Iku kebenciane Allah. Kowe seneng swarga mergo ridane. Terus saiki Allah wis wujud nomor dereng. Dan Allah ya wis ngrindani, kadang wis membenci. Ana ngono swarga nak tenanane cara wong hakikat ya saiki. Ana wali sing bareng asih pengiran ditakon. Ditanya, apa kamu ingin masuk surga? Wailah ya aku. Sungguh tak kamu itu saya ini sudah di surga. Bukankah surga itu nunggu di akhirat? Itu surga yang kesuwen aku saiki. Itu surga yang kesuwen aku nopo. Nah, suatu saat waliku tahu ngelirik wong itu, tahu senang duit, mesti dia mau ngelirik terus dia ada pengira. Dia nangis betul. Ketika dia ditanya, kenapa Anda nangis? Tadi malam seumur-umur hidup itu baru itu saya tidak tahajud. Kenapa? Karena paginya saya dosa. Jika tahajud itu nangis. Kenapa dia nangis itu tadi sesuai hadis qudsi? Siksaku pada waliku itu satu, yaitu saya cabut kenikmatan munajat kepadaku. Azabku kepada waliku itu tak cabut nikmatnya munajat dengan mana wali kok tahajud, angol, bernama kukur-kukur, itu gak marah. Yang wali tenang itu nak munajat ke pengiran ya asik. Nak ini dia ada pengiran berarti nak tahajud mulai berkukur-kukur berongkap. Itu merasa diadab. Gue dengar di pacaran berdukati orang-orang ngakal. Gue soal presiden orang ngakal berkukur-kukur, soal pengiran kukur-kukur berongkap. Musyahadamu yang dipakai musuh dari saya ini pengiran neng. Orang-orang berangkat di astagfirullah berkukur. Ngajak no proposal ya orang kukur, ngajak no istighfar no. No. Ini cara wali kriminal, maksudnya apa? Taman hawali yo biasa wae. Nah,
aku tambah yakin sampai itu gak wali karena gitu ya biasa saja ya. Ini penting kalau terangkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau nerangkan Quran itu beda dengan yang zahirnya lafaz Quran kayak khawatir. Jadi istilah kholidina fiha di neraka itu orang ahli neraka dan berhabitat neraka itu kholidina. Adapun yang tidak berhabitat neraka tentu tetap keluar. Sama seperti manusia yang surut di air, joku atau suwe tetap metu, mereka habitatnya tidak habitat. Itu Rasulullah membedakan disebut amma ahlun nar alladzina hum juga. Adapun penduduk neraka yang memang berhabitat neraka itu yang kena ancaman neraka kholidina. Paham itu bagus sampai kalau sampai kelompok-kelompok yang fanatik nggak ada di Quran syafaat itu. Tiap masuk neraka mesti kholidina. Mana carikan ayat Quran tentang syafaat? Mbak MC ini dia ada ngomong syafaat di orang untuk paling-paling gunung-gunung dia ini karena Nabi itu punya makom wasilah, makom mahmudah itu nyafaati. Itu kan oleh nafsi kiai kan nggak mesti artinya ngono kan. Ada belum bisa dengar kemudian filsafat. Apa pada yakin kalau orang yang dosa itu bisa masuk neraka? Tidak ada yakin sama seperti kamu. Aku nak yakin itu gue mungkin neraka. Kalau bisa misalnya ya mesti neraka. Bodoh harus jadi bodoh neraka. Kok keker? Bodoh neraka. Cuma aku nak pengiran aku tinggi gue baru. Aku mesti neraka. Pengiran tak kena aku. Bodoh. Ini penting kolaborasi karena sekarang itu ketika akhirat itu tidak ada yang suarga neraka rugi proses apa itu. Kita ini hanya bisa mengandalkan hadis-hadis sahih yang mutawatir. Makanya kalau akademisi kayak saya, orang alim kayak saya itu kalau baca Bukhari saja itu sahih. Tapi kadang tidak mutawatir. Itu biasanya saya cek di beberapa hadis sahih sehingga kumpulan dari sahih itu sampai ya dulu ada tawatur sampai kelasnya apa mutawatir. Ini penting kolaborasi karena sekarang itu paham-paham itu besar. Misalnya begini, contoh paling mudah ini rumah Allah. Orang-orang yang tidak percaya hitung dinani majid, itu arahannya masuk akal berdasar hadis sahih. Wong nak wis mati dari Kanjeng Nabi mau nanggung amali. Dan itu mah hadis sahih. Ya baru mayat salah satu mayat itu dituti wong telu. Ahluhu wa maluhu wa akal. Kata Nabi, fayat jiwis nani, yang dua itu kembali. Itu dunyanya dari keluarganya mulai. Di dunia wae rukin misalnya mati ada popolan, bedekan ada dua tetap di becek misalnya. Dia bingung, orang gue bingung, dia ragu bingung. Dia tak mau larat itu kan gue dunia tuh. Misalnya dia mati, misalnya ada ambulan terus digeledek baru keluarganya. Yang tetap bedekan di bawah keluarganya ya nopo. Terus wayak kok amal itu, wayak kok wahidun ini kok amal itu. Jika orang-orang wahabi itu rata-rata nggak percaya hitung dinani mayat, mata mulai dinani mayat. Ya karena hadis yang didengung-dengungkan, kiai-kiai wahabi menolak rata-rata tahlil, jadi anda ngomong hadis itu wae. Lah kiai atau senang tahlil hadisnya itu. Jika mata doa dan tingkor kok amal itu, ilamin namun di sudah kau tenjariatin bandara karuan, sudah pada. Wong nak mati, itu terputus amalnya kecuali terus. Sedekah jariah. Alim menyinta fauzi, sekarang berdua, mereka ngatur gitu. Ada sedekah di Bangalim. Awalnya tim soalnya nyatulah, itu ya apa? Si anaknya bapak itu. Tetap milih sedekah jariah, mereka lebih murah kan? Angel tuh, sedekah jariah, sedekah tak bisa. Tolong tuku keramik di masjid lah. Ini nyata Pak Ubi, kudu ngalim apa tuh? Awalatin komiken, mau bapak nakal dari anaknya kan? Ya ada jauh-jauh kan maksudnya apa tuh? Jadi di anak sholat kan apa? Itu bukti, makanya benar Imam Ghazali, anak ala sini muluki itu seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun. Paham masyarakat itu terserang kiai ini oleh kampanye no. Hubung kiai wahabi temu kamu oleh kampanye no, lamun wong sanggup ngamal itu. Wong janggal tenang begini, kalau begitu dina 5 tahun murah, satu berkali-kali ketemu sama ulama. Di janggal tenang, Islam maksudnya dia.
Mula nanti ngerti dia Arab niku anaknya mati umur 7 tahun. Niku ngenteni ape dipendem tidak kok tinggi di pagar rumah. Tidak kok tinggi. Santai. Kemudian nak haji mati masa dibiku ngono ae. Lho, dibiku. Iya lho kira, matine mata lho. Ane coba mayat itu mulai ada sebenarnya mati cinta dengan anak itu. Batu es dikecup betul. Jangan terus nakal. Batu es Pak, aku tinggal gue setua. Wah soal nangis tidak orang di sini ya rasa lalu mau kenapa? Mayat itu mulia kan Jawa tak dengan Indonesia. Mau Arab Saudi di Timur Tengah benar dan mayat loh. Ada Malaysia malah lucu, orang di tembak Israel itu begitu pendem tidak demo. Ya lah betul di mayatnya tidak apa? Korban Zionis lama atau mayatnya memang tidak apa? Wah mayat paling kecil dengan Indonesia. Semua juga benar mayat dengan Indonesia harus kuat. Bapak luar digembangi. Jadi tahlili matang bolos dinami nyata tahu. Itu faham. Jadi keyakinan kulo, keyakinan kulo kiambang kersane Allah. Itu namun jadi kok Allah ora kena didik. Sebab itu kita juga hak mendoakan mayit. Itu sing mesti diijmai ulama termasuk oleh Wahabi. Itu Allah tetap nomor dongane keluarga terhadap mayit. Nah, cuma kalau dengan cara hitung dino patang dua dino itu yang ulama ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau mendoakan mayit, misalnya habis sholat maghrib atau nyodakoi mayit, itu semua ulama sedunia itu menerima, termasuk Wahabi. Dan Wahabi pun menyarankan itu. Karena kalau nyodakoi mayit itu ada habis sholat. Misalnya suatu saat Rasulullah haji, ketemu sama seorang perempuan, ya Rasulullah, bapak saya itu sempat kaya dan sempat wajib haji. Ya, bapak saya itu sempat kaya dan sempat wajib. Tapi dia keburu meninggal sebelum haji. Apa saya boleh menghajikan dia? Kata Nabi, na'am walaki ajrun. Oh iya, walaki apa? Dan sebagai riwayat malah lebih dramatis. Rasulullah tanya, apakah kalau bapak kamu punya utang, tidak kamu sahur, tidak kamu bayar? Iya ya Rasulullah. Fadinullah ahakku bil qada. Kalau gitu hutang hajinya bapak kamu yang sempat kaya dan mati. Jadi kamu nopo bayar. Semenjak itu ada ketentuan fikih. Nah, mayit itu mati, mayit mati, kok sempat sugih. Misalnya kalau mungkin mati, kok tahu sugih 2 tahun dan sugih itu dari dia wajib. Nah, terus kirim meneh mati. Itu tetap anak sebagian firqahnya itu gue kasih. Jadi nama kasih amanah itu. Kasih nama amanah ada. Jadi warisnya sebelum dibagi firqah. Iku kudu bayar utangnya pengiran. Jadi itu setingkat biaya apa? Nah, ibu haji amanah atau ibu? Mana 6 juta? Tidak. Ini 6 juta. Dari kalau pulang terus sangat. Mak kurang haji betul juta ben mati sih. Wah 6 juta. Wah malah ngira tuh ya. Perkara ada nanti. Wah kriminal. Jadi gara-gara pikir oleh kaji amanah. Panas juga di kampung Sinaka, nama itu awam. Kalau bapak itu awam, itu nanti kajian nomor ke 30. Nah ini mati nih, itu mau 6. Bukan artinya berdasar hadis ini dan soleh, Wahabi ngakui kalau hadis itu soleh. Itu semua ulama seluruh dunia sepakat. Nah nyelga koi masjid berarti ke masjid. Padahal tadi dikatakan wong naik mati itu amalnya terputus. Ternyata ada contoh tertentu yang Rasulullah mengatakan nggak terputus. Misalnya dia punya utang haji, wajib bisa. Dia punya utang sedekah, wajib bisa. Itu menunjukkan bahwa yang terputus dari mayit itu hanya keluarga saja. Soal amal terus sampai. Nah, kemudian dengan ketia itu dino patang pulau yang mulai masalah. Nah, kalau berpidato, misalnya yang berpidato, maksudnya nak yang mati kadang, Gus buat tahu siang, blog berkali-kali tahu siang, ya paling 5 menit, 10 menit. Kalau mesti ngomong, dia niki hitung tidak nih mayit,
Nak cara Jawa ngeten iki mitung dinani mayit. Kula ulama ngira ini gitu mas mayit. Nah panjang jenengan yakin mayit butuh kiriman dikirimi bendino jenengan mangan pitung dina bisa ya mati ya. Sampeyan yakin nak mangan butuh bendino hitungan ono kok. Cuma asal kampung pitung dina arasan kersane iki bendino ya bangkrut tenan. Jadi sebetulnya itu gampang menerima satu budaya masyarakat yang Anda tidak pendapat Tuhan. Oke lah mereka darani ngitung dina, ini matang mulung dina. Ini kita sebagai ulama tetap pakai pakemnya ulama. Ini itu jenenge Tungano. Tungano ayat itu orang terikat ngitung dina matang mulung dina. Bahkan sebaiknya lebih sering lebih. Orang kok koyo saiki padha ora hadise hitung dina ini mayit itu ora hadise ta ora. Nah, umur di malah ekstrim. Nah, pancen ngitung dinami malah itu waktu. Tentu sahabat itu ngitung dinami kajian. Malah ngeyak kajian. Kajian itu mesti suatu malah ngitung dinami. Karena nabi itu. Dia nabi misalnya betul kan Allah mampir lagu wa akhiri. Malah ngeyak nabi. Jangan kemudian betul ada jadi sepuluh itu. Malaikat yang ada berawani kajian nabi malah betul. Malaikat Malik yang ngeletene ngono niku wae awani berarti. Malaikat itu paling ra sopan, malaikat Malik. Mergo tukang jaga nopo. Suatu saat Nabi dijak ning alam malakut. Di alam malakut malaikat sak langit sak bumi sak swarga senyum kabeh. Kecuali malaikat apa? Malaikat. Itu malaikat Jibril tersinggung mergo gandeng kanthi Nabi malaikat gelem nopo? Malik. Iki wong paling sering pengiran. Gua kali-kali senyum. Ibu Malik, malaikat lagi gelem nopo? Pisan tok tak urip. Iku harus diprotes malaikat Jibril. Lek Malik, ya nemene kowe, Mas. Nah itu barang kanjeng Nabi liwat digandeng malaikat Jibril, diomongi malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ya Muhammad, itu malaikat mulai diciptakan dulu sampai sekarang senyum ya sekali itu. Yang posisinya Nabi ngotot tentu ora perlu dipitung dinami. Di status nopo. Wong kula mawon kode kudu kula men dia anak mati semua sing biasa jalan minggu tonggo-tonggo. Ora sadar. Wis mah aku wis warga. Lah wong tetep ndongakno, yo kandhane kok dolan awake dhewe-dhewe sing ra dilati kowe ta. Tadi misalnya aku mati kalau ngomong teko ndongakno kandhane. Monggo niku bangun mati, ya Al-Quran, kalau yakin mesti syafaati. Soal jenengan donga nggih monggo dongan awake napa. Itu tidak bisa, itu rasional. Yang lebih butuh doa itu jeneng. Saya tuh iman sama dhewe Nabi wong hafal Quran bisa dia tak nyafaati wong wolu. Karena kalau hafal dia tak nyafaati wong wolu berarti aku nak nakal kuwi nganti tikel wong wolu itu lagi entek apa. Misalnya kalau mau akal memang ijazah untuk sitok, jadi itu. Nakal bener, ijazah untuk itu. Nah, ada orang-orang ada nerukin untuk apa nakal, lalu anak-anakku loh tak nakal sih. 70 tak nakal loh. Jadi mau kalau nyapa sih. Lalu kita habis deh, kalau mau nekah tahun rongnya, ini 70 pertama tak nakal loh. Nanti tahun-tahun ya bisa tergalan tuh, terutama tak saya. Perkara ini kita omong, untuk wong alim bentuk sapa semua, raiso, bisa nyapa di demo, kok harus bentuk raiso, mau raiso. Nanti kita ada anak kita akan ngapal di, supaya stopnya itu tidak kurang. Jadi artinya kalau saya nakal itu kalau double loro itu kan kamu kena nakal double loro kan betul mungkin. Sama ada surah Al-Quran, maka lebih dulu. Jadi jangan kira kalau nanti ada tahlilan itu saya minta didoakan enggak. Namanya matiku bisa, bujuku tak akan ngomong. Jadi sudah mati, ya baik setengah ini kalian Quran kalau yakin bisa pasti kok. Nanti nak beda dulu, kan dia wajiban diambil ini kok. Itu saya. Ini buatan guyon, tapi memang guyonan para ulama dulu itu begitu. Jadi mendoakan mayit itu wajib dan baik.
Itu disebut Quran walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi mendoakan pendahulu kita yang sudah mati itu wajib binasil Quran. Sebab itu Nabi zaman Sugeng itu mesti marah itu Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dukrona wa mendakarina wa Jadi dulu Nabi mengajarkan ya Allah ampuni orang mukmin baik yang hidup maupun yang sudah. Dan Nabi kalau berdoa itu ya kadang pas habis sholat, kadang pas jagung. Artinya tidak terikat mitun dinami patang pulau. Ya itu terus masalah. Yang masalah itu mau dinane tok betul masalah juga no. Jadi kalau Nabi jatuh nak tahu siapa juga. Ya keluarganya akhirnya ya memang ada kiai-kiai yang ada kitab yang sekarang kiai Jawa berlebihan. Kena apa dipitun dinani berkorban pastor ini. Kena apa di patang pulau dinani berkorban tidak roh dewi orang asli. Kalau macamnya kita bisa foto-foto orang hadis itu dia dengar. Kalau anak-anak macam kiai itu baca itu baru bisa tuh jagoan itu loh. Kalau kiai ring satu kan jadi dulu. Bah, jadi kamu bodoh itu betul. Mungkin kita tapi sekarang orang alim. Mungkin jadi orang tak mesti alim. Mungkin level dulu pengarang baru tak cek kita popo. Cuma orang itu mungkin orang kita apa? Satu anak itu orang itu aku wajib lama. Coba intimidasi penting orang apa? Kita apa ya? Cuma orang itu penting orang apa? Kita. Ya tak tantang. Nanti simpul waktu kita tak foto-foto orang dengan apa? Wah, ada kurang gila kita. Mana orang belum nyebut aja yang besar. Jadi penting kolaborasi. Saya wajib niku di mana-mana. Niku bukan terikat itu Mina Batang Pulau. Nanti langsung terakhirnya Yahudina kesumpah sedang main kelaparan. Jadi nak insya Allah boleh setiap ada sholat. Kalau disuka kau yang masjid atas nama Allah. Itu memang ada sesuatu itu banyak sekali. Bahkan Nabi dari analogi, adekan bapak kamu punya utang, apa enggak kamu bayar? Jawabnya anak itu iya ya Rasulullah. Fadilullah hak ujul kotor. Kalau gitu hutang-hutang bapak kamu yang terkait hak Allah wajib kamu tahu. Sebab itu tirkai mayat boleh dibagi setelah utangnya mayat diselesaikan termasuk utang di Allah atau utang hak. Misalnya rutinnya ini mati tak ini kan orang sempat haji mati dia pernah 2 tahun dino tahu suge sing tahu suge berstatus wajib nopo itu nak mati itu 6 juta wajib dikena KPIH dikena nopo tahu kan wajib haji kira-kira zaman dulu orang tahu ukuran wajibnya sendiri punya aset yang tidak menghitung rumah, kendaraan, sama tanah untuk hidup. Misalnya ke pulau gitu. Jadi itu terserah ukuran masing-masing. Misalnya sak pulau lama, ukurannya misalnya di rumah, kendaraan yang layak, awal. Di pembantu loh. Di luar itu biaya haji. Tapi nak mungkin malah hajinya wajibnya cepat. Kalau mungkin kan gak lama, jadi umaillah. Beda kami itu pembantu itu yang itu wajib guna. Jadi semakin orang itu kastanya tinggi, kewajibannya tambah rendah. Mereka biaya hidupnya dianggap apa? Dilucu gitu, nggak pakai itu. Wamaskanuhu ala iku bihi, wakodimuhu ala iku bihi. Jadi pakai nilai. Nanti kalau dari wajib perkara ini tarifnya apa? Jadi kalau wajib baru pulang dianggap mobil hidupnya berbiaya apa? Di pulau misalnya mati, orang sempat haji gitu. Biar wajib dikasih, mereka murah mati lah. Ya tapi kalau di kamar-kamar kalau sempat haji dan merasa khawatir, tapi orang kesusunya kamar-kamar juga ada sebab. Mereka takut itu yang tak bisa haji. Nabi sih juga di Islam haji ini tahun 1900 Nabi umur 1900 lagi nopo. Oh yo, Nabi itu kan benar. Jadi kan Nabi itu orang itu. Tapi jelas Nabi yang juga Islam ya aku itu apa? Sehingga khusus itu mulang. Nabi yang nggak pernah meninggalkan apa? Nabi di mana-mana itu mulang. Kalau nanti di duit telur kita aneh begitu. Itu nah, cara itu segera.
Nabi sahur beri duit diintek non mulang. Nabi pertama untuk duit kesepakatan terus dipakai bikin masjid buka. Alasannya untuk mengajar. Untuk apa? Kemudian Nabi dapat fasilitas dari Ayyub Al-Ansari taukah dipakai masjid Nabawi. Alasannya dipakai mengajar. Karena ciri utama Rasul itu satu yang sering disebut Quran. Rasul lajatu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab bahwa ciri utama Rasul itu mengajarkan hikmah. Jadi, ciri utama Rasul itu mengajarkan. Jadi biaya mulang itu mesti didahulukan mengalahkan biaya haji. Ini ulama, nah sama ada ulama harus dipercaya. Karena nggak akan punya ibadah kamu malah nak mulang bahaya. Menyesatkan orang. Imam Ghazali itu populer, Imam Ghazali itu populer kan. Beliau itu haji tidak jadi direktur. Dia ulama besar. Orang tahu semua ulama Ghazali itu ulama besar. Dia hidupnya di Baghdad. Dia kenal presiden. Yang ngangkat dia jadi direktur itu Presiden Nizamul Mulk. Zaman itu Nizam. Makanya madrasahnya dia namanya Madrasah Nizami. Itu dia jadi direktur. Hebat, orang populer. Terus dia bareng mulang wis suwi, umat wis akeh, santrine wis akeh. Saya ngomong Ghazali. Aku kok kepikiran haji. Lagi mikir aku kok kepikiran apa? Terus dia tidak punya uang. Mulai di sana ciri utama ulama tidak punya uang. Padahal dia rektor. Terus dia tanya sama kalau saya yayasan, ketua yayasan. Pak ketua yayasan, apa boleh jatah makan saya tak minta untuk haji jadi? Oh boleh, jatah makan engkau tetap hajinya ya tetap. Enggak, maksudnya hak saya sebagai rektor kantor mangan di kendaraan itu tak jalur, tak apa? Haji. Dibuat Imam Ghazali ya biasanya sebentar itu udah halal. Jatah makan gue kan berapa? Samping sufinya Imam Ghazali. Jadi akhirnya berangkat haji. Nganggur jatah, kalau kan ini jatah bayaran ini dijalur di depan. Terus dikirimkan apa? Ini umur 10, tidak mulang. Jadi, tapi tidak tanya karena haji nanti tangan tahun 10 tahun. Lagi kesusuran itu tetap sendiri. Mengenai haji tadi itu sering kita yang haji wajib haji dari Imam Syafi'i itu kan tidak fauron, boleh kapan-kapan. Nah, saya ini niat langsung aja mesti apa? Niat langsung aja kejadiannya mesti apa? Ini terus hukumnya dia kesulitan dibakar. Iya terus oleh hukum dia. Niat langsungnya kejadiannya. Kemudian nak niat kapan-kapan. Jadi kalau tadi kita ada berubah, wah mana uangnya. Enggak pulau kan kalau ulama-ulama rian, sebenarnya di duit di ulama, di fasilitas pendidikan. Tadi udah sakit gara-gara uang. Niat langsung kayak kapan-kapan, bukan niat terus. Ini penting kalau aturakan yang mendesak seorang alim itu memang mengajar. Kalau nanti umroh, dulu mengalami mudah dan kita mungkin ya Allah. Engkau menciptakan Rasul Muhammad itu ciri dasar yang disebut Quran itu mengajar. Rasulullah yaktu alihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu seseorang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah. Dan ulama orang mengulang dengan ini dan beberapa ulama. Mungkin dia kiai tapi tidak ulama. Ciri utama ulama tetap mengajar. Ulama itu saya tidak memiliki kiai. Asal ulama itu ciri utamanya apa? Kalau wiridan itu tidak ciri utamanya ulama, ciri utamanya orang soleh, tapi tidak ciri utamanya apa? Lebih beda loh. Wiridan itu baik, tapi kalau ulama wiridan habis ilmu pengiran, karena tidak ada yang menjelaskan ilmu ini. Itu apa paling gampang ya? Misalnya saya ngaji di sini rata-rata satu hari itu 1 jam, 1 jam setengah. Coba kalau saya wiridan, saja mau ngelafat modal dari Allah itu baik. Tapi nanti istighosah Indonesia itu tutup. Mana yang sering wiridan sering protes dulu. Mau itu orang-orang yang wiridan, kamu nih, wong wiridan saya Indonesia baru lama. Senang ulama itu berapa nopo. Kok sakit sih tak omong nih, wiridan orang baru. Ganjaran royaltinya dengan aku 80%, itu kebagian 20%. Iya, gampang logikanya. Jadi kalau benar gawe-gawe ini gawe Nabi. Semua yang sedang istighosah dan melok toreko wiridan. Iku mesti ning utekne, ning pikirane, ning atine, juga ning omongane mursite.
Sing laporno la ilaha illallah ping 100 di sepuro dosane. Senajan to sak ombake tego. Sing laporno la ilaha illallah ping 100 di sepuro dosane senajan to sak jumlahe pasir tego. Niku sing riwayat hadis sapa wong aku. Lho yang cerita riwayat hadis itu siapa? Ulama kan. Mursyid itu tombol mateng dia ngomong noto. Iya loh. Yang tahu silsilah hadis itu siapa? Ulama. Memang fatalnya ulamanya itu gak pas wiridan, itu kan urusannya lain gitu. Tapi semangatnya para yang wiridan itu berdasar informasi hadis. Nak wong ngono la ilaha illallah di sepuro dunia. Nah saya ini misalnya ulama itu mati kabeh. Terus wong wiridan la ilaha illallah tanpa ilmu. Sesuai masyarakat yang mereka janggal, dan untuk apa? Putra Allah yang ramah fungsinya, la ilaha illallah. Tetap kecewa ulama. Mengenai ketika ada Nabi, orang mau motor selawat tak dunia kecuali ulama untuk saham. Orang mau istighfar tak dunia kecuali ulama untuk saham. Karena ulama lah yang menyampaikan fungsi istighfar, fungsi la ilaha illallah. Jadi kadang ulama itu kalau ngomong ilmu ya berat. Saya kata 10 jadi ulama itu berat. Ini lalu faroid di sini, pintu untuk tak mele, tak lorong untuk tak mele, pusing. Nak mustarikah ini, faroid itu nama sini masalah agraria, masalah sing bulat. Jadi zaman sahabat Zaid bin Thabit, Abu Bakar, Umar bantah-bantahan, sampai daerah ini agraria, masalah sing bulat. Tapi nak wiridan kan gampang, dia mau sekarang mungkin lebih suarga tarang. Beda kerja. Iya. Betul kan mikir hadis, bahwa riwayat pusing no. Di pulau Galani mana? Umpama rano ulama, rano semaan, rano istimewa, rano diri. Wong semangat semaan gara-gara. Wong yang senang Quran, untuk disapati Quran. Ini riwayat no itu sih. Wong senang istighfar di sepuluh dosane. Ini riwayat no itu sih. Sing jogo kitab-kitab musalsal ila Rasulillah binten. Mana ulama tetap menang dari kanjeng Nabi, dawuh kanjeng Nabi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu sama wa sampai hatta fitan fil bahri. Wong alim dijalukno sepuro mbek langit bumi hatta fitan fil bahri. Iwa-iwa ning segara ndongakno supaya wong alim disebut. Mana kok pedene gak karuan. Iwa paus sing ndongakno kuwi. Menawa iwa juga. Lha nek iwa yu titok, lah nek didongane iwa teri kurang-kurang. Orang lagi waktu ternak tambah wakai cenderung Oke, mohon menang royalti. Ini penting kalau terangkan. Jadi jangan kira bahwa saya beda dengan ahli toriko. Itu beda bahwa mursyid-mursyid itu malah utang jasa bensin ulang. Yang tahu hadis itu tetap ulama. Zaman tadi tadi, wali paling terkenal itu Abdul Qadir Al-Jilani. Disebut Sultan Aulia itu dia merasa jadi wali karena belajar Ihya Imam Ghazali dan karena dia bermadzhab Hambali. Itu ulama semua yang jadi panutan beliau itu. Dan yang ngarang manaqib saya berjanji, yang ngarang manaqib ini saya berjanji itu bisa ngarang manaqib itu berdasar riwayatnya Imam Saroni yang ngarang Mizan Kubro itu ulama besar. Itu rata untuk iwak ini. Sing untuk iwak ini itu mau kiai-kiai sing manaqib. Padahal yang melarang itu kangel. Yo nurut masin silai Abdul Qadir Jilani. Mulai jangkar dosa soleh wakilan jangkar itu kurang urut era karuan. Dene tak motor ama ngurut nang sampai Abdul Qadir Qadir. Iku to Kanjeng Nabi ku amah di pelaksanaan barang. Iki jenenge jangkar dosa apa soleh ben jangkar. Iku jeneng bantah-bantah. Mesti bantah-bantahan sing aran yo. Ya ini kita pematan untuk lagi. Orang dosa gitu. Ulama itu tengahnya. Kalau pulang di mana itu pirang dia. Juga nanti mana kita. Mereka tak sinau nih. Mesti dia itu sama lagi mas sering sama aku. Jadi maksudnya seperti. Kita jawab mengaku lama. Tapi ramai upaya ulama lagi kan berapa? Mengundang wirawani macam itu. Mengundang wirawani ya terus rapan. Maksudnya ngurusi waktu itu. Oh dia beli bro, terkenal ngalim kalau jiwa kita ya apa?
Cek pakai gitu, malah itu kalau jarang juga. Tapi tahu-tahu saya tak marah kipan bukan nanti. Ya tapi kalau terlalu lama terus dikirim, bukan sarawuk, mungkin jenis lo kirim. Ya itu dipahami itu. Oke ini trik lo dapat. Oke ada motor pamit aku, jadi kau tidak dikenali aku ya. Lu kan tadi tadi mana itu masya Allah itu sekarang itu lama. Kalau sekarang berjanji, kami kalian sekarang berjanji. Itu materinya itu disuplai, diambil dari kitab, dari karangan itu Imam Syafi'i. Semua mana ada website ilmiah, mana ada maksudnya website ilmiah, biasa awal ilmiah. Tapi uang meraya kalau jatuh betul itu ramah. Atau di mana itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah. Jadi cerita-cerita ini memang sekarang oleh ulama. Misalnya Sabtu Qadir cerita, Asyura Husain al-Halak, untuk di zaman ini lah satu. Wa analikuli man Asyura markuhu mingkuli muridiyah dia ilayu kiamat aku dia di ulama Asyura hayyan wa mita. Fainarum tidak. Husain al-Halak itu ulama. Dia ini terpeleset mergo wahdatil wujud manunggaling kawula napa Husain al-Halak diundur golongane siji sinten Husain al-Halak itu wahdatil wujud manunggaling kawula dia yakin di dunia tidak ada siapa kecuali Allah Subhanahu. Jadi dia nak wiridan ngeten subhani wa suci. Mergo dia menganggap awake ora ambek kiai-kiai terkait dihukum pancung. Mergo dia dianggap ngaku dadi pengen. Kami seperti Siti Jenar dihukum pancung mergo ngaku dadi napa? Ini gambarannya tentang film-film ini buat tentang kurang sutradara kok bakas semua, tapi penting payu. Siti Jenar, kamu dipanggil wali songo. Tidak ada Siti Jenar yang ada Allah. Itu saya bingung. Akhirnya wali songo ditanya, Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Jadi wali songo, ya sudah Allah panggil. Wah, akhirnya diparani mana Siti Jenar. Allah dipanggil wali songo, jatuh wali goblok, gak sopan. Allah mau dipanggil. Wah, akhirnya wali songo malah mureng-mureng. Walhasil orang ada cerita terus dari ini cerita. Itu Siti Jenar dihukum dari penggemar. Darahnya jadi lahir, orang bodoh raro. Pokoknya dari penggemar itu Siti Jenar hebat dari orang penggemar mati wahdatil. Itu dulu itu tidak pernah. Dulu era sebelum Sabtu Qadir jauh itu ada namanya Husain itu. Itu gimana? Itu termasuk yang diceritakan Imam Berjanji meriwayatkan Dewi Sabtu Qadir Jilani. Husain al-Halak itu kepleset. Mergo dia orang angkatan dia. Kalau angkatan dia aku dia ini masih kepleset. Tetap jadi wali tapi rasa nopo. Oke. Jadi Sabtu Qadir itu saking alimnya ngendikan dia ini ora perlu jadi wali lewat jalur wahdatil umpama angkatan dia aku tak panggil. Ya berhubung rasa angkatan dia aku ya kepleset. Itu ceritanya di mana itu banyak ininya. Misalnya begini, ada seorang pemuda alim soleh wali. Terus pemuda itu cerita, kemarin saya melihat Allah, kemarin saya melihat Allah. Itu menggunjingkan pertek karena ada orang soleh mengklaim diri melihat Allah. Terus sama orang-orang pertek ditanyakan sama Sabtu Qadir. Dia tidak mungkin bohong karena pemuda soleh. Tapi apa betul dia bisa melihat? Ini tak contoh bahwa manasik rawusan waktu itu. Sebenarnya ini orang-orang menteri. Bahwa manasik itu rawusan waktu itu ilmiah. Berkata Sabtu Qadir, dua mukik konfikoli multabatun alaih. Dua mukik konfikoli multabatun. Dia itu benar. Ngomongnya dia benar. Karena dia orang soleh tidak bohong. Cuma dia itu meripati sendiri. Jadi dia waliannya orang-orang sakit orang jadi dia wali nopo. Dan terus sebut dia Abdul Qadir. Dia itu wali sehingga hatinya punya basirah. Hatinya punya apa? Basirah. Punya nur cahaya. Kemudian cahaya itu menembus cahayanya dia lagi. Cahayanya amal soleh menembus dia. Cahaya-cahaya kesalahan dia itu dilihat dia dikira Allah. Padahal dia tidak melihat Allah, tapi melihat nur basir.
melihat gajirannya sendiri, nur mata hatinya, jadi dia benar, tapi salah. Mana wali anyaran, ya benar ini benar tapi salah. Jadi sebenarnya orang yang ingkar manakib berlebihan itu juga salah mana itu mesti tahu nih bahwa mana nih biasa ilmiah. Selama ini dia belum mana nih biasa, tapi kalau mana nih kita menjadi kitab ini dan salah. Saya tak tahu, saya belum berpikir senang saya apa senang untuk video, saya itu yang belum saya tanyakan itu. Sebetulnya saya bisa tanya, tapi itu kan sensitif, urusan rezeki, Pak, urusan apa? Itu tidak akan saya tanyakan sampai teman-teman suara. Jadi itu nanti taruh sensitif. Tapi sampai biar tahu, sebenarnya polemiknya ulama itu masih tentang ilmu, tentang apa? Di Pulau Bali ini malah, anane toreko, anane istiqo, saya tetap baru kayak ulama. Nah, contoh saya ini ulama itu orang kalau istiqo, dia orang yang semangat istiqo, itu berdasar fadilah istiqo. Yang toreko berdasar fadilah, dan itu yang mengarang ulama, yang menyampaikan hadis itu juga dapat. Ada wonten cerita yang populer dan kitab-kitab, wonten wong bodoh sholat. Tiba, tapi wong alim dulu dikipasi desa. Bingung, malaikat itu setan aneh. Yang sholat tiga, sing turu. Tanya, setan, kenapa ada gangguan sholat? Kok sholat yang duduk sah, benar udah terlalu catatan. Benar udah terlalu catatan. Lalu wong alim malah dikipasi bentur. Ini nak tangi, dari sholatnya malah perkara. Jadi itu ternyata, ini nak tangi, dari sholatnya malah apa? Belum kemudian banyak kita. Makanya Sayyidina Ali terkenal menjadikan. Jadi fakihun wa asadu ala setan min alfi apa? Api. Wong alim sitok. Itu lebih berat bagi setan timbang ngadepi wong sewu ahli apa? Jadi enteng setan ngadepi rugen sopan ada contoh dalek tak ada enteng. Cemen kalau setan itu. Ngadepi aku mikir. Lama nak juga, saking kurangnya dari setan tak juga. Suatu saat. Ini cerita tentang kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Suatu saat itu ada kiai yang ahli wiridan dia itu dari Rasulullah. Misalnya, yaitu dia baca kalau di sholat baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man wala haula wala quwwata illa billah. Itu dia ulama tertanam. Ketika dia keluar dari masjid, ketemu setan. Pak ulama mesti pernah ketemu. Sama enggak usah kalau sampai rakau ketemu kanjane ya bagus. Itu bagian dari diri Anda dan itu harus kita. Tapi kalau ulama mesti nanti ketemu apa? Ini gue umur medal, setannya tak nyegat pintu masjid. Pak Kiai, saya ini mau punya satu perjanjian sama jenengan. Ada apa kamu setan? Nyata, wiridan yang jenengan baca tadi itu jangan ajarkan ke manusia-manusia lain. Itu saya jamin tidak akan saya goda sampai engkau mati. Kiai ini cuma tertarik, wah enak ya kasih goda apa? Jadi jaminannya kasih goda setelah, ya namanya kiai kan tertarik, dijamin selamat contoh apa? Sempat tertarik ya, baru saya kenangan. Tapi setan kan gak kena jintel, gak kena apa? Gak bisa dipegang, kata-katanya gak bisa apa? Jadi Pak Kiai ini orang ini, wow, jadi Tuhan. Saya nggak akan nuruti engkau dan pasti wiridan tadi mau saya ajarkan secara besar-besaran dari setan. Ya gara-gara alim kamu ini saya bisa goda kamu. Andai kan kamu tadi setuju, maka kamu tetap saya goda dan kamu menjadi ahli neraka. Maka orang mulang itu perintah itu, nak mulang itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ini kalau ada ulama. Yang mulai senang wiridan, terus usah. Ya, nah ulama, nanti ulama ini. Nah, ulama itu udah buat tenang. Kalau keluar, terus nafas satu. Senang nih ada ulama, biar ulama itu. Memang nggak boleh, memang aturan dasarnya begitu. Itu betul urusan sombong, memang aturan mainnya loh. Ini penting kalau aturan, sebab kali ini bukan orang. Pakai paham diri dan paham terus nentang ulama. Kalau uang sandunya menangan dulu, Mesir itu karena apa itu? Di Indonesia gitu. Di Indonesia itu musik terkenal pulau ini. Ini ngakoni sendiri. Uang orang ulama koyo berarti berbeda.
Jadi mereka pegangannya tetap misalnya kayak jamaah tabligh, pegangannya fadilah amal. Yang ada ulama. Saya Maulana Ilyas Al-Kandar. Orang-orang sak Indonesia NU sendiri dan tahlil itu soal ngarang. Urutan itu diurut bagi lagi di sini Bapak dari Mustafa dan dari Mustafa Nabi. Sami Muhammadiyah dengan gawe amal sosial baru air panduannya Mbah Ahmad. Mbah Ahmad dalam menemukan sosial itu panduannya ulama. Ini Muhammadiyah. Guru dia sinten? Muhammad Iqbal itu gak ada guru ngaji itu bukan ngaji itu sama. Itu dia motornya itu sepatnya. Aro'aikal ladhi yukadibu ibti badarikal ladhi yadubul werok sopo pendusta agama. Uang semua tahu sudah kau nepakir. Hari ini makanya lulus. Dulu ditambah. Mun sakit munggah ya saya. Kak hanya di menit. Sampai seminggu kan barangnya. Iqbal kecil ini tanya sama ibunya, apa bacaan saya salah? Enggak, ini saya aneh, bener orang muda-muda. Malah dulu tidak ada apa-apa. Ternyata dirinya itu jelas mencari kibat warai, pendusta agama, uang sing ora umur tidak tahu sudah. Tapi uang pikir atau sudah, oh karena dia itu marung. Terus gurunya cerita, Quran itu hurufe diwaca maknane dilakoni blok-blok hurufe diwaca maknane dilakoni sehingga Iqbal kecil itu kalau ngaji Quran itu sudah kok 100 rupiah mudah contoh kalau jawab ini mulan pentingnya sudah kok itu napa tidak lo Iqbal ngoten niku kan gurune itu gadah anak di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur ketika ayat turun, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyatan falahum wong apik sing sedekah ping 4. Iku bengi pisan, rino pisan, model sirri pisan, rahasia pisan, model alaniyah pisan. Jadi ayat iku bengi turun Sayyidina Ali ku dhuwur 4 dirham. Kalau saat ini sekitar 20.000 atau pinten, Sayyidina Ali ora sugih. Gak mungkin 4 juta. Ali melarat Pak. Mulane kula nyontokno kira-kira 20. Iku sing 5.000 disedekahno rimo. Dikene roben. Sedekah rimo. Terus bengi sing 5.000 dikene Mustafa. Sedekah bengi. Mergo dari Quran billahi kan. Jadi bengi 5.000 rino. Dibaleni meneh ganti kowe. Kon roben disedekah Joko-joko wong. Berarti meratekno sirron. Terus yang dimayu tidak ada Mustafa dengan orang ngakak. Ini latihan sudah kok. Tak umumnya di orang tengah anut, orang tengah prakteknya wa'ala. Itu tadi Nabi senang orang-orang. Mereka Jibril senang. Sampai Sayyidina Ali bangga. Orang-orang pertama sahabat yang prakteknya ayat itu persis kayak aku. Mereka jadi gaya maksud kau dilakoni. Jadi orang ngapal Quran ngaji Quran kalau dilakoni terlalu mudah. Itu berarti mau motor huruf, motor tilawai. Jadi tumpang untuk ganjaran, ya ganjaran tilawai. Tapi untuk ganjaran kaya uang di kompon pengiran sholat, wakimu sholat, orang sholat malah di bulan ini wakimu sholat. Tapi orang film apa? Jadi niku Muhammad Iqbal, niku menginspirasi Mbah Ahmad dan beliau di catatan hariannya ngakoni. Paham ya, kenapa? Buatan Iqbal ini ulama-ulama jadi ulama-ulama. Jadi ulama itu kembar-kembar. Jadi Nawawi yang berulama itu jenis apa? Mulai Nawawi Imam, Nawawi Syekh, sampai Nawawi Kiai, orang kabeh jenis apa? Terus keluar jenis baru, ulama top bisa jenis gitu. Syekh baru jenis Nasabandi, yang bertoreko Nasab. Nah itu ada hujan bermusik-musik. Sampai ngalah toreko, malah gede nggak gitu. Untuk rekonaksa bagian penemunya Baharudin apa? Anak saya. Badan itu wonten ulama aku top jadi Baharudin An-Nuhar. Jadi yang banyak jeneng populer. Orang-orang ulama jeneng Ruben. Jeneng Mustafa ya betul. Jeneng Mustafa itu dalam kitab Bukhari. Jadi jeneng sing haram Mustafa Kamil ini jeneng. Tapi Mustafa mana wong pilihan khusus Rasul
Jadi jeneng sing dosa Mustafa Kamil. Coba tadi. Jangan kira jeneng Mustafa itu enggak. Kalau menurut kita enggak boleh tuh. Mustafa enggak boleh. Maknanya karena kaum pilih orang pilihan. Itu khusus Rasulullah. Kamil. Enggak boleh. Kemana wong sing semua. Tapi karena orang sudah gini ya, menurut boleh lain. Tapi hukum dasarnya itu enggak boleh. Jadi hukum dasarnya betul apa? Mustafa Kamil Malikul Mulki ya banyak lagi enggak boleh. Termasuk apa? Orang-orang ya Rabbi bin Mustafa balik marqasi dan akan maksud ya Rabbi demi Mustafa jeneng kanjeng Nabi ora besar ini ora apa? Wah, itu. Ketika ayo perilaku ning apa jenenge Pak. Tapi insya Allah apa-apa. Ya. Tapi hukum dasarnya itu memang haram, kenapa? Betul angkam, dia jeneng Gatot Kamil bareng. Saya itu punya teman putranya guru saya itu namanya Kamil. Itu mondok di Mekah oleh saya Muhammad Hasan Binti. Kamil ada Rasulullah dilek. Jadi kalau di Arab itu sensitif, jeneng Kamil Mustafa. Mana jenenge saya Arab elek-elek. Gara-gara jeneng ngono ora. Di akhirnya sudah komedi, saya Arab jenenge elek. Saya ingin, maksudnya banyak menghindari jeneng populer. Wong Arab itu nak zahir, maknanya zahir, itu maknanya populer, bintang sing cemerlang. Itu khusus Fatimah saja. Nah, wong biasa jenis juga kelip-kelip, maknanya juga. Jadi zahir itu sinar yang terang, nah ditabir jadi apa? Juga. Wong Arab itu saking sopannya Fatimah Zahra, anaknya sinar apa? Juga. Ben maknanya sama. Guru Imam Bukhari namanya Humaydi. Humaydi puji cilik, mereka ben sopan. Ben apa? Sopan. Itu dengan Arab itu haddatana Humaydi, kalau haddatana Husain, Ani juga kalau itu. Itu orang Arab. Jadi orang Arab mulai ini ngotot sopan. Ini orang Jawa sopan ini ora sopan. Jadi mereka jenenge apa? Sopan. Makanya wong pilih. Tapi haram nih cara hukum itu. Tapi ono solusine, kalau ana solusine. Kalau nanti bakatnya itu kayak gitu. Loh maksudnya orang Mustafa kok Kak? Mustafa. Mergo bapake pas jenenge ora maknane Mustafa, ae maknane Mustafa. Maksudnya niate jeneng Jawa, ora jeneng napa? Ana ngono ora bisa larang. Lho nggih, takono piye-piye sing alim-alim. Riyen jeneng-jeneng Arab baptisan napa? Baptisan. Ini jenenge Mustafa, terus dibaptis dadi napa? Mustafa. Kalau nak Mustafa dengan bahasa Arab itu tadi enggak boleh. Mana orang Arab lu mantap be ujung. Kalau jenenge keren-keren mantap. Lha Utsman itu Sayyidina Utsman. Saya ini Mekah ulama alim. Tingkat jadi usai. Di orang Arab be mlete-mlete ngoten langsung. Zahra itu Fatimah aja. Ulama-ulama jenis itu juga sinten. Akil itu wong sing duwe akal banget. Mergo akil itu sifat mubalagh. Ulama-ulama makane jenenge ukeh, ora akil ta bener. Ukeh. Kanjeng Nabi ngajaran Abu Hurairah kucing cilik. Jadi ini kucing, nak Hurairah kucing cilik. Wong Arab iso pancen. Dimulai dene ngono iki lho. Maka jeneng-jeneng sing spesial diperuntukkan namung Rasulullah dan keluarganya sinten. Jadi misalnya kan Nabi jenengan putra dalam Fatimah, ada putra namanya Hasan dan Husain. Hasan itu apik di Husain itu apik. Dia kan Nabi tidak ada putune Husain, yang mana nih apik cilik mergo ditaswir. Mate jenenge Mustafa. Wong pilih. Tadi macam pulau piye tapi tunggu di surau pengira. Tapi kata diterima suka kata. Lah ya iku ra musuh wae mus. Iku jeneng zong. Jadi jeneng
Enggak, sampai ulama top Arab yang jenis Suhail bin Suhail itu, bukan Sahal tapi nopo Suhail. Wong Arab aja kan, wong Arab melete kok seneng ditafsir itu ben sopan, ben nopo, ben sopan. Wong Jawa malah paham masalah usulnya. Jadi muka dapat disepuro. Wong terang terus. Manis tada fa innama yaqtadi linas. Wong sing iso ngamal apik untuk hidayah, iku hakikate hidayah. Iku kan dua wae. Iki cekeli tenan. Di misalnya sampean sedekah di 1 juta, 2 juta. Ojo gengan. Mulane kalau sering cerita ngene iki. Ngaji paling kula seneng iki ngaji jalan, ngaji kula. Kula ora ngaji sonten niku lurahan, kono trimo kita. Ora tau kalau kita ngaman butuh kitab. Tapi nak Quran itu nulisnya dua familia. Misalnya kitab itu nak ngerang carane ikhlas, itu orang benar. Imam Ghazali itu top ulama, ngarang kitab ikhlas. Nak ngerang ikhlas ruwete ra karuan. Ikhlas suane lange ibadah. Nanti berkuras-kuras menerang carane nopo. Mari kadang kalau Fatihah. Ya lebar tapi angelin rano ikhlas. Tapi barang gampang dina malam rano dadi nopo. Nah Quran gampang kan terang. Manis dada, inna maya jadi. Kowe nak ngamal, iku ngamal sing untung awakmu dhewe. Dadi ikhlas ku gampang. Ikhlas itu maknane egois. Wong kudu egois. Misale ngene. Kula sedekah nggone Mustafa tak juta. Wes kabeh Quran hadis sepakat sing kok ganjalan wong sing nglakoni. Berarti hakikate aku ora sedekah ning Mustafa, ning awakku dhewe. Mergo sing untung ya awakku. Kula sakniki mulang sampeyan. Iku ora utang sampeyan, ora utang jasa sampe aku mulang krana perintah Allah. Nah iku ngamal apik sing untung ya aku. Iku jenenge manis ada fa innama yahtadi. Man amila sholihan li falina. Lah saiki nganti ana wong undat-undat itu perkarane ngrasa ngamale dhekne ora kanggo awake dhewe, mung ora tak kei dhuwit dhekne ora iso mangan. Muga ora tak kei dhuwit dhekne ora iso mangan, ora iso ngobatno anake. Lho kowe ngamal 1 juta itu ora kanggo sing mbok amali, kanggo awakmu. Mergo sing dicatet ya sing amal. Dimulai tak latih. Sampai aspek satu gampang. Misalnya sampai sudah 2 juta, 1 juta. Itu untuk awakmu dhewe. Itu pengeran ya nyatet. Mustafa ngamal 1 juta dimiliki ikhlas visual. Sing mbok amali ora untung blas untuk duit, kok sing untung tetep sampai ya. Paham ya? Jadi ora perlu udah anak kayak duwe, jadi ora iso mangan, ora iso ngobatno anak, lu sing untung sampean malah udah blok goblok. Iku rumusé Quran man amila sholihan. Lan kata kula mulang teng mriki kula boten kepengin sampean ngurmati sampean suwani gak kok kula mulang teng mriki. Iku yo pundi-pundi amal kula tiyang. Nah untuk amal apik ya untunge kula tiyang. Kok sampean ngaji teng mriki kita. Untuk amal apik yo ganjarane sampean dhewe ora kok. Aku tak ngaji kan ben ngomong malah sombong jadi. Sampeyan tetep ngamal bawae. Lan kula cerita iki, ajla fil arab niki tak ron. Wong-wong beduwi ate sowan nabi, oleh kurang ajar ya. Sowan wong akeh. Mereka para penyair, cara saiki jurnalis. Para penyair dan jurnalis warga Nabi. Oleh mudah ya Rasulullah. Kita ini orang yang pandai merangkai bahasa. Jika engkau menerima kami dengan hormat, maka kami akan menghormati engkau. Tapi jika tidak, maka kami akan menghujat engkau. Padahal kula niku cara tadi jurnalis dan penyair. Jadi kanjeng Nabi, kowe ku nak Islam, itu sing untung awakmu dhewe ora kok aku. Karena mereka ngira anakku Islam Nabi Muhammad untung, mergo pengaruhnya dadi akeh. Iku sing disebut yamununa alaikan aslamu kullatamunnu alayya Islam. Mereka yang ngerasa duit mundat-mundat kue nak mereka masuk padahal Islam mereka yang menguntungkan diri mereka sendiri. Mana pulau ini sebagai orang alim nak diulang tonggo kundangan. Pulau sebagai orang alim artinya ya rasa pengen Cina. Tapi hasilnya gampang tak gede ilmu. Sampai diulang tonggo kundangan. Niat menghormati tonggo. Menghormati tonggo perintahnya Rasul. Jadi gue niat menghormati Rasulullah, orang sekedar menghormati sinten. Nah ini kalau kita cerita antik, tentang Isya dan cerita ini mau nonton. Suatu
ke rumahku. Oh. Barang kalau sampai pintunya, nggak jadi ya Ahmad pulang saja. Sampai mulai menang, santai nggak tersinggung. Setelah sampai rumah dipanggil lagi sama pemuda itu, ya Ahmad kesini. Datang lagi. Ya Ahmad kenapa populer ini? Setelah sampai ke rumah pemuda itu, oh udah jadi Ahmad pulang lagi. Pulang. Itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali ya dituruh itu sama Ahmad. Suatu saat pemuda itu tanya, ya Ahmad, kamu saya panggil 3 kali, saya lecehkan terus kok Anda tidak marah. Ya saya kan tidak punya urusan dengan kamu. Aku itu gak muring-muring menuruti perintah Allah. Ya nambahi budi-budi amal. Nomor muring-muring ya nambahi budi-budi. Jadi kabeh sing tak lakoni ora urusan mbek kuwe, urusanku mbek Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dikatakan kula mulang mriki sampeyan biar ora urusan. Aku mulang mau ngalih perintah Allah. Jadi ra urusan mbek sampeyan. Ora ana kecewa mbek sampeyan. Ulang tenang sebelum ngono-ngono wae boten ngarep. Juga tipikal ulama itu diundang. Juga ulama. Kalau yang namanya ulama ya sadar mani ada. Pain nama ya tadi. Gue ngamal kanggo awakmu. Gue saudara kok catatannya kanggo sampeyan. Gue mulang catatannya nggih sampeyan ngaji ke catatannya kanggo napa? Rasa udah ngomong iki. Paham ya? Jadi sekolah bolak-balik Imam Ghazali itu top ulama, rana ikhlas ruwet sampai dia ini putus. Cuma zaman akhir ikhlas itu angel, masya Allah. Sampai dia ini tangisan perkaranya saking konsep rumah. Nah Quran kan, uang juga itu, tiang juga ada itu. Nah Quran itu, nganggu naga itu man amila sholihan falinas. Gue nak ngamal soleh, hakikat itu juga awakmu. Misalnya sampai sudah kota juta atau kali juta, sudah kaya awam dewi perkara ini coba yang akhirat buat panen sampeyan. Orang kok malah merokok berjata bersimbuk sudah, goblok sampeyan nggak paham ya? Sudah diganjar pangeran, ganjarannya sudah koi. Ini penting kalau aturakan ini mana nih manik saja. Fa'in nama ya jadi nopo, wa mantulah fa'in nama ya diwakil. Latas al-ma'awwal ilahan akhar. Latas al juga di sirah ma'awwal serta Allah ilahan yang pengiran akhar dengan dia. Maka sudah menggolong sirah ma'umar halidin ino makluman untuk dihinakan. Lanas sirah itu keseorang orang menunggu